Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Puspita Dwi Anggrini dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang prinsip kesopanan dan parameter pragmatik. Dalam prinsip kesopanan terdapat 6 maksim menurut Chinago, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan hati, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. Kali ini yang akan saya bahas yaitu maksim kesimpatian. Berikut penjelasannya. Prinsip kesopanan dalam kegiatan bertutur antara manusia yang satu dengan manusia yang lain harus mempunyai konsep yang sama mengenai lambang bunyi untuk menyebut suatu referen. Hal ini dibutuhkan agar pesan yang disampaikan dari satu orang ke orang lain dapat tersampaikan. Masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi sangat memperhatikan unsur kesopanan menurut Lench tahun 1983. Selanjutnya maksim kesimpatian atau simpet maksim. Maksim kesimpatian mengharuskan semua peserta tutur untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. Menurut Cair tahun 2010 halaman 60. Maksim kesimpatian diungkapkan penutur dalam bentuk ekspresif dan asertif. Ekspresif yaitu penyampaian perasaan dan asertif kebenaran atau ketegasan. Menurut Leach tahun 1993 dalam Wijana tahun 2011 halaman 53. Di dalam maksim kesimpatian diharapkan agar para peserta tutur memiliki rasa simpati terhadap keadaan mitra tuturnya. Masyarakat tutur Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa kesimpatian terhadap orang lain di dalam komunikasi kesehariannya. Maka, jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Dan sebaliknya, jika lawan tutur merasa sedih, susah, terkena musibah, ataupun sedang berduka, penutur harus merasa simpati dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh lawan tutur. Berikut contoh dialog dari maksim kesimpatian. Ratu, Put, aku lagi sedih. Aku gagal dapat tempat magang yang aku inginkan. Dan Putri menjawab, sabar ya Ratu, nanti kamu pasti dapat tempat magang yang lebih baik lagi. Informasi indeksial. Ratu sedang sedih karena ia tidak keterima magang di perusahaan yang ia inginkan. Dalam penuturan di atas, Putri menunjukkan rasa simpatinya terhadap keadaan yang dialami oleh Ratu. Kalimat yang diutarakan Putri akan dianggap santun oleh orang Indonesia yang mendengarnya. Seandainya Putri bersikap antipati, ia akan dianggap tidak tahu sopan santun. Selanjutnya yaitu parameter pragmatik. Berikut penjelasannya. Parameter pragmatik harus diamati secara cermat agar lawan tutur tidak merasa kehilangan muka atau face. Menurut Goffman dalam Wardauck tahun 1986 halaman 284 dan Alan
tahun 1986, halaman 10. Dalam percakapan yang kooperatif, para peserta percakapan menerima muka yang ditawarkan oleh lawan bicaranya. Adapun yang dimaksud muka adalah citra diri yang harus diperhatikan oleh lawan tutur. Muka yang ditawarkan itu berbeda-beda, tergantung pada situasi pembicaraannya. Ada muka negatif dan ada muka positif. Citra yang dimiliki oleh setiap orang, di dalamnya terdapat sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif terwujud apabila gagasan, hak, prestasi, dan sebagainya yang dimiliki seseorang dihargai oleh orang lain. Sikap negatif terwujud jika seseorang merasa diserang, diejek, dan dihina oleh orang lain. Parameter pragmatik merupakan aturan yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda-beda. Jika seorang penutur memakai kalimat yang lebih panjang, itu artinya penutur lebih sopan kepada petutur. Terkait hal itu, penutur hendaknya bijak dalam memanfaatkan bentuk tuturan yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda-beda. Berikut contoh dari parameter pragmatik. Misalnya, seorang majikan yang meminta tolong kepada pembantunya dengan kalimat, "Apakah Anda bersedia membersihkan rumah kami?" Jika kita amati dalam keseharian, seorang majikan lebih suka memakai kalimat lebih pendek. Misalnya, "Tolong bersihkan rumah ya." Hal itu dimaksudkan oleh penutur agar petutur tidak merasa kehilangan citra dirinya. Berikut akan dijelaskan peringkat kesopanan dalam bertutur menurut Brown dan Levinson dalam Wijayana dan Rohmadani tahun 2009 halaman 62. Ada 4 kategori, yaitu: pertama, tuturan yang kurang sopan. Untuk bertutur kepada teman yang akrab. Kedua, tuturan yang agak sopan. Untuk bertutur kepada teman yang tidak akrab. Ketiga, tuturan yang lebih sopan untuk bertutur kepada orang yang baru dikenal. Dan keempat, tuturan yang paling sopan untuk bertutur kepada orang yang strata sosialnya lebih tinggi. Kejanggalan akan muncul jika tuturan yang lebih sopan atau paling sopan untuk berinteraksi dengan orang yang sudah akrab. Sebaliknya, jika tuturan yang kurang sopan atau agak sopan untuk berinteraksi dengan orang yang strata sosialnya lebih tinggi. Berikut ini contoh berbicara dengan teman yang sudah akrab. Maukah Anda bermain bola dengan saya? Jika kita amati dalam keseharian, kalimat di atas, seorang lawan tutur akan merasakan janggal jika penutur menggunakan bahasa yang sopan untuk teman yang sudah akrab. Misalnya, "Ayo kita main bola." Hal itu tidak akan membuat lawan tutur merasa janggal, karena penutur menggunakan bahasa untuk teman yang sudah akrab.
Berikut simpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai maksim kesimpatian dan parameter pragmatik. Masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi sangat memperhatikan unsur kesopanan. Salah satunya adalah maksim kesimpatian, di mana para peserta tutur diharapkan memiliki rasa simpati terhadap keadaan mitra tuturnya. Parameter pragmatik merupakan aturan yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda-beda. Ada 4 kategori peringkat kesopanan, yaitu pertama, tuturan yang kurang sopan. Kedua, tuturan yang agak sopan. Ketiga, tuturan yang lebih sopan. Dan keempat, tuturan yang paling sopan. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai maksim kesimpatian dan parameter pragmatik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.